datang Roh Kudus, berhembuslah. Berhembuslah Roh Kudus, penuhi tempat ini. Penuhi setiap kami. Tidak ada satupun yang Tuhan lalukan daripada kami. Setiap kami membuka hati kami. Kami angkat tangan kami sebagai bukti kami membuka hati kami untuk Roh Tuhan memenuhi kami. Kami angkat tangan kami sebagai bukti kami mengundang Roh Tuhan memenuhi kami. Kami membuka hati kami, ya Aba, ya Bapa. Oh ya Rabba Syikira Laba ya Laba ya Laba. Kami bersyukur Bapa. Satu yang kami rindu Bapa. Satu yang kami rindu bersekutu denganmu Bapa. Oh satu yang kami rindu bersekutu denganmu Bapa. Oh urapanmu mengubahkan hidup kami. Urapanmu membebaskan kami. Urapanmu memperbaharui kami. Memperbaharui kasih kami kepadamu. Memperbarui kasih kami kepada sesama kami. Memperbarui kasih kami kepada orang-orang yang melukai kami. Memperbarui kasih kami kepada orang-orang yang menyakiti kami. Oh Bapa, kasih-Mu datanglah Roh Kudus, penuhi kami ya Rabba Syikira Laba ya Laba ya Laba. Oh darah Yesus Bapa menyucikan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hadirat Tuhan. Yang kami rindu adalah ibadah seperti di surga ibadah. Kami rindu suasana surga ada di tempat ini. Ketika doa pujian penyembah kita kami menyembah, kami bisa merasakan suasana surga. Ada damai yang begitu dahsyat mengalir di hati kami. Ada damai yang memenuhi kami, yang mengalahkan akal pikiran kami. Damai yang mengalahkan ketakutan kami. Damai yang mengalahkan kekhawatiran kami. Damai yang mengalahkan kegelisahan kami. Oh di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus. Dan kami hanya izinkan Roh Tuhan bekerja. Memenuhi tempat ini. Tidak ada satu tempat pun yang tidak dipenuhi oleh Roh Allah. Tempat ini dipenuhi oleh Roh Allah. Setiap kami dipenuhi oleh Roh Allah. Karena di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ketika kami dipenuhi oleh Roh Allah, ketika Roh Allah di tempat ini, maka kami dimerdekakan dari segala perbudakan, dari segala kelemahan, dari segala kebodohan, dari segala kemiskinan, dari segala kesombongan, bahkan dari segala kenajisan. Terpujilah Tuhan Yesus yang hidup. Ini hamba-Mu Bapa, tidak ada apa-apanya. Pakailah seperti yang Tuhan mau, dengan cara yang Tuhan mau. Ambil alih pemberitaan firman Tuhan, biarlah Roh Kudus mengerjakannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama dengan saya katakan, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Amin. Kalau kita ibadahnya suasana surga, ada damai surga mengalir, amin. Kalau kita merasakan hadirat Tuhan, maka hadirat Tuhan itu mengalahkan kita dari segala ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan. Karena hari-hari ini banyak orang terbelenggu, terikat dengan ketakutan, dengan kecemasan, dengan hari-hari ke depan yang tidak akan lebih baik. Semua akan mengalami fase-fase itu. Bahkan Alkitab berkata kalau tidak dipersingkat waktunya, bahkan orang-orang pilihan pun bisa tidak terangkat. Alkitab dengan jelas mencatat. Saya percaya kita berkumpul di tempat ini bersama-sama mau untuk belajar firman Tuhan. Hingga satu waktu kelak kita bersama-sama yang ada di tempat ini yang beribadah hari ini. Bersama-sama dengan Tuhan di sorga memuliakan Tuhan. Semuanya terangkat, tidak ada yang tertinggal, bersama-sama memuliakan Tuhan, amin. Oleh sebab itu maulah kita digembalakan, oleh sebab itu berikanlah hati kita, ya, rela untuk dididik oleh Tuhan. Berikanlah hidup kita kerelaan untuk dibentuk, diproses oleh Tuhan. Memang tidak mudah, pembentukan itu tidak mudah. Apalagi kita sudah punya karakter manusia lama, kita punya pemahaman yang lama, kita sudah punya banyak hal yang kita sudah asup di dalam hidup kita. Kita sudah menerima banyak asupan. Jadi ketika ada hal-hal yang mau dikoreksi oleh Tuhan, mau dibenarin oleh Tuhan, kita sering sekali mengalami pembentukan yang tidak enak alias menyakitkan. Tapi enggak apa-apa, ya. Bahkan Alkitab mencatat tertindas itu baik bagiku supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Amin. Jadi kalau hidup kita hari-hari ini tertindas, hari-hari ini tidak enak, enggak apa-apa.
Oleh sebab itu semakin engkau tertindas, semakin kita belajar firman Tuhan. Amin. Ya, semakin kita tertindas, semakin kita bermasalah, punya persoalan, semakin kita belajar firman Tuhan. Nah, tema April karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus ini sudah minggu ketiga. Minggu pertama kita sudah dengarkan pemaparan Ibu Gembala bagaimana kita harus menjadi orang merdeka, yaitu jangan memberikan ruang untuk penjajah masuk dalam hidup kita. Ya, jangan berikan ruang. Ya, jangan ada ruang kosong di mana penjajah bisa masuk dan kemudian menjajah kita kembali. Maka bagaimana kita bisa mengalami kepenuhan Allah, yaitu tidak ada jalan lain selain kita tinggal dalam hadirat Allah. Amin. Tuntunan bulan April ini merupakan lanjutan tuntunan dari bulan-bulan sebelumnya. Ya, mari kita refresh ya. Kadang-kadang kita suka lupa. Maka refresh itu mengingatkan kembali, menyegarkan kembali agar kita terus berjalan di setiap tuntunan yang sudah diberikan oleh Tuhan melalui pemimpin rohani kita. Yaitu Januari, mulia karena firman Tuhan, belajar dari jemaat Berea, ya, tentang jemaat Berea menerima firman Tuhan dengan kerelaan hati. Bapak Ibu mau bertumbuh, Bapak Ibu mau mengalami pertumbuhan rohani, jemaat Tuhan kalau mau mengalami pertumbuhan rohani harus rela menerima firman Tuhan. Kadang-kadang tuh firman Tuhan tuh tidak seperti yang kita mau, betul apa betul? Ya kadang-kadang firman Tuhan tuh gak seperti yang kita mau, gak seperti yang kita kepengen. Kadang-kadang kita yang kepengen atur Tuhan. Ya kita bilang, Tuhan kalau gak bisa atur Tuhan turun saya yang naik biar saya yang atur. Padahal kalau kita yang atur makin berantakan. Nah kemudian belajar dari jemaat di Berea bagaimana mereka menerima firman Tuhan dengan rela hati. Setiap hari menyelidiki kitab suci. Mereka tuh setiap hari itu menyelidiki firman Tuhan. Ya, membaca firman, merenungkan. Kemudian bulan Februari itu bicara tentang jemaat di Korintus menjadi surat Kristus. Korintus menjadi surat Kristus yang dibaca oleh semua orang. Yang ditulis bukan dengan tinta tapi oleh Roh Allah. Kembali lagi roh yang hidup bukan pada lolo batu tetapi di dalam hati manusia. Firman itu tidak ditulis lagi di atas batu, tidak ditulis lagi di Alkitab kita itu yang bentuknya buku itu. Kalau seperti itu aja itu ada fungsinya. Itu bisa berguna apabila kita buka, kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Maka roh yang di dalam kita itu akan mengikuti apa yang roh Tuhan mau. Maka kemudian tema Maret adalah kebangunan rohani. Belajar juga dari jemaat di Korintus, ya 2 Korintus 3 ayat 6. Yaitu menyatakan bahwa kita adalah pelayan-pelayan perjanjian baru yang menyatakan hukum yang tertulis mematikan. Tetapi roh Tuhan menghidupkan. Tema April kembali kita belajar dari jemaat di Korintus, yaitu 2 Korintus 3 ayat 17, yaitu di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Bapak Ibu harus tahu, zaman perjanjian lama ibadah kita adalah ibadah roh. Ya, yang perlu didandani adalah roh kita. Ya, saya nggak peduli, ya ada orang nge-gym begitu rupa, ya menjaga kesehatannya dengan makan diet dengan ketat, kemudian menghasilkan bentuk tubuh yang bagus. Saya nggak menyalahkan itu juga bagus. Ya itu baik untuk kesehatan kita. Tapi sering kita lupa ada satu yang penting dalam hidup kita yaitu roh dan jiwa kita. Roh kita, ibadah kita adalah ibadah roh. Kalau bicara perjanjian baru, bicara zaman Roh Kudus, bicaranya roh. Kita nggak akan ngerti peran Roh Kudus, kita akan nggak ngerti cara kerja Roh Kudus kalau roh kita menolak itu. Atau yang kedua lebih ngeri, roh kita belum lahir. Atau roh kita masih mati. Nah ini saya nggak bahas di situ. Tujuan dari tema bulan April ini adalah memberikan pengertian tentang karunia dan kemerdekaan dalam Roh Kudus. Membawa seluruh orang percaya di GBI Hotel Pelangi ini mengalami kemerdekaan dari segala kelemahan manusia yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Melatih seluruh orang percaya di GBI Hotel Pelangi mengaktifkan karunia-karunia Roh Kudus dalam pelayanan dan kehidupan sehari-hari. Nah tema saya hari ini, subtema yang mau saya bawa adalah urapan Roh Kudus memerdekakan. Saudara harus ngerti pengurapan itu penting. Katakan pengurapan itu penting. Bukan kurap, pengurapan. Ya, karena kurap sama pengurapan itu dekat. Urapan sama kurapan itu hampir tipis. Ya, pengurapan itu memerdekakan setiap orang. Karena setiap orang butuh pengurapan Roh Kudus untuk memerdekakan kita. Saya pernah membandingkan satu pelayanan, saya tuh suka explore gitu ya. Satu orang saya ajari tidak berikan tentang Roh Kudus, saya nggak ajari tentang Roh Kudus. Saya kasih firman aja terus ya.
Lama-lama dia merasa tidak sanggup untuk menjadi pelaku firman. Ya, akhirnya dia undur dari Tuhan. Berat Endam, berat. Rusur ke ayat. Adik karismatik bagaikan rusur ayat, rusur ayat. Buka ayat, buka firman, buka firman. Asal kalimat karismatik tetap harus bicara firman. Itu ya. Lalu kemudian ada satu lagi yang saya bikin explore. Itu saya nggak ajari dia firman dulu. Tapi saya ajari dia tentang kelahiran baru. Kemudian saya ajari dia tentang hidup baru dengan baptisan selam. Kemudian saya tidak ajari yang lain kecuali dia dibaptis oleh Roh Kudus dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, ketika dia dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi? Pengurapan itu mengajari dia. Maka kita akan mudah mendidik orang di dalam Tuhan ketika orang itu mengerti tentang Roh Kudus. Bapak Ibu, saya boleh sampaikan di 2 Korintus 3 ayat 14 sampai dengan 18. Boleh bantu saya buka slide? Oke. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Dengar baik, firman Alkitab yang kita baca tiap hari itu tidak akan bisa menyingkapkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Betapa kayanya, betapa luar biasanya, betapa hebatnya firman itu, kalau tidak Kristus yang menyingkapkan lewat pribadi Roh Kudus. Kalau bukan Roh Kudus yang menuntun kita, memberikan kita pengertian. Bagaimana kita memulai membaca firman. Bagaimana kita mulai mengerti firman. Bagaimana kemudian kita bisa menjadi pelaku firman. Kenapa? Masa perjanjian lama, ya, ingat enggak waktu Musa naik ke Gunung Sinai, waktu dia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dia turun, orang tuh enggak bisa menatap Musa karena Musa tuh penuh dengan kemuliaan. Ya, sampai itu mereka harus Musa itu harus menutupi wajahnya dengan jubahnya. Supaya apa? Kemuliaan itu tidak menakutkan bagi bangsa Israel pada waktu itu perjanjian lama. Tapi di perjanjian baru justru Tuhan itu mau ketemu muka dengan muka sama kita. Amin. Tuhan tuh mau ketemu sama kita tiap hari. Ya, kita merasa makanya jangan kembali kepada perjanjian lama. Ya, bukan meniadakan hukum Taurat, tapi jangan punya pola ibadah perjanjian lama. Karena aku baik maka Tuhan berkati aku. Karena aku sungguh-sungguh maka Tuhan tuh menolong aku. Karena aku serius sama Tuhan maka aku diurapi oleh Tuhan. Bukan itu dasarnya. Tapi dasarnya karena Dia mengasihi kita. Kita harus ngerti cara kerjanya Roh Kudus. Lanjut ayat 15. Bahkan sampai pada hari setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Percayalah, kalau tidak Roh Kudus yang memenuhi kita, siapapun yang berdiri di mimbar ini menyampaikan firman Tuhan, kita hanya akan sebatas orang yang dimotivasi. Tahu motivasi? Banyak motivator pakai firman Tuhan loh. Banyak motivator tuh pakai firman Tuhan. Tapi karena bukan Roh Kudus yang mengurapi, apa yang terjadi? Setelah keluar ketemu masalah jatuh lagi. Mau dimotivasi lagi. Tapi firman Tuhan tidak memotivasi. Firman Tuhan itu membangkitkan kuasa di dalam diri kita. Bekerja dengan roh kita bersama-sama dengan Roh Kudus. Memberikan kemerdekaan kepada orang percaya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Ayat 16. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Apa yang kita harus lakukan pertama kali? Maka kita harus berbalik kepada Tuhan. Orang yang berbalik kepada Tuhan karena dia tahu hidupnya sudah tidak di jalan Tuhan. Ini satu koreksi buat kita atau satu renungan buat kita. Saya di mana hari ini? Posisi saya di mana hari ini? Apakah saya masih on the track? Apakah saya masih di jalurnya Tuhan atau saya sudah berbalik dari jalan Tuhan? Kita masih ibadah loh. Kita kayaknya masih puji-pujian. Kayaknya kita masih angkat tangan juga. Tetapi sadarkah kita bahwa cara itu adalah cara-cara agamawi yang kita lakukan di dalam gereja. Sementara hidup kita sehari-harinya, setiap harinya itu tidak di jalannya Tuhan. Malah berbalik jadi jalannya Tuhan. Nah, ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada kita. Ayat 17. Nah, ini yang menjadi tema pokok kita. Sebab Tuhan adalah roh. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung.
Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi siapa yang mengubahkan? Tuhan lewat pribadi Roh Kudus. Kemudian dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya semakin hari mengalami pertolongan, semakin hari mengalami kemuliaan Tuhan, semakin hari. Maka kalau kita lihat hidup kita yang kemarin dibandingkan sama hari ini jauh enggak? Mengalami jauh perubahan enggak? Wah, ada yang enggak mengalami perubahan. Nah, ini kita perlu belajar. Kenapa kita enggak mengalami perubahan? Ya, mari kita belajar ya, enggak apa-apa. Karunia roh dan kemerdekaan dalam Roh Kudus adalah satu paket. Ingat, kata dan, kata penyambung dan itu adalah tidak bisa dipisahkan. Oh, saya mau karunia roh saja. Saya tidak mau kemerdekaan oleh Roh Kudus. Saya pilih karunia karena karunia keren. Orang berbondong-bondong cari orang yang berkarunia. Amin. Benar ya? Ya, sini masih ada suka cari pendoa. Ya, minta didoakan. Cari pendoa hebat, pendoa-pendoa terkenal. Di Kota Medan, di Pancur Batu pun banyak pendoa-pendoa terkenal. Kadang-kadang saya capek juga diteleponi orang. Ibu tahu nggak pendoa ini namanya? Tinggalnya di Pancur Batu Bu, dekat rumah ibu. Ya, saya pikir kalau bisa langsung aksesnya sama Tuhan ngapain cari pendoa? Benar nggak? Benar nggak? Kalau bisa aksesnya langsung sama Tuhan, kenapa harus cari pendoa? Kenapa kita nggak sendiri aja minta akses itu sama Tuhan? Nah, cari pendoa kenapa? Karena pendoanya bisa punya penglihatan. Bisa bernubuat. Bisa kasih tahu nanti apa yang mau terjadi. Jadi kita itu lebih suka yang seperti itu. Ya, hebat enggak karunia roh? Hebat. Banyak orang mau karunia roh tetapi tidak mau merdeka dalam Roh Kudus. Ini sering saya jumpai. Lalu apa yang terjadi? Karunia roh itu untuk membangun jemaat. Ini outside, ya. Sifatnya keluar. Karunia roh itu, ada 9 karunia roh itu dipakai untuk membangun jemaat. Membangun orang lain, menguatkan yang lemah, ya, kemudian menghibur kalau ada susah. Oh, menyembuhkan, itu ada 9 karunia roh. Ini bersifat outside, ya, di luar. Ya, tidak ada kepentingan kita, tapi kepentingan Tuhan untuk membangun jemaat. Katakan kepentingan Tuhan untuk membangun jemaat. Bukan membuat kita menjadi superstar, melebihi Tuhan. Orang tidak lagi cari Tuhan tapi cari kita. Ya, rame-rame cari kita. Ini yang kita harus pahami. Nah, kemerdekaan dalam Roh Kudus ini adalah buah yang ini insight. Bersifatnya itu dari dalam. Dari dalam nih. Ya, kalau dimerdekakan oleh Roh Kudus itu sifatnya insight. Dari dalam keluar. Orang nikmati, orang lihat. Oh, hebat ya. Mereka sekarang sudah berubah. Wah, jemaat Pelangi itu hebat sekarang. Ya, setiap hari menginjil. Nah, contohnya gitu ya. Setiap hari doakan orang sakit. Setiap hari membebaskan orang yang terikat. Setiap hari itu cari jiwa untuk dibawa datang sama Tuhan. Nah, orang melihat buahnya. Ada buah-buah roh, ada sabar, ada kasih yang begitu luar biasa. Nah, 2 hal yang berbeda tapi satu paket, ya. Kalau karunia Roh Kudus outside untuk orang lain, untuk membangun orang lain, tapi kalau dimerdekakan oleh Roh Kudus itu inside di dalam diri seseorang yang keluar dan dilihat orang. Amin. Jadi banyak juga orang yang penuh dengan karunia Roh Kudus tetapi tidak dimerdekakan oleh Roh Kudus. Ada enggak? Ada. Ada. Maka judul kita ini satu paket. Oke, saya akan lanjut. Keduanya sangat penting, tidak dapat terpisahkan. Yang satu membangun jemaat, yang satu membangun roh kita, membangun diri kita. Seperti yang kita ketahui, ada 9 karunia Roh Kudus. Kata-kata hikmat, kata-kata pengetahuan, iman, kesembuhan, mujizat, bernubuat, membedakan macam-macam roh, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh. Ada 5 jawatan, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar atau guru. Ini saya cepat aja karena saya bukan ini hanya saya lanjutkan. Ada 9 buah roh, kasih, sukacita dan lain-lain. Untuk 9 karunia, dengar baik, kita tuh bisa berdoa dan minta kepada yang empunya karunia, yaitu Roh Kudus. Kita bisa minta, Tuhan saya maulah karunia mujizat. Tuhan saya maulah karunia berbahasa roh. Ya,
Saya ingat waktu saya bertobat, saya duluan dibaptis Roh Kudus, terima Roh Kudus lebih dulu baru baptis selam. Saya terima Roh Kudus itu, saya bertobat 1 Oktober, awal Oktober 2005. Kemudian ketika saya lihat orang berdoa, ya, ketika saya lihat orang berdoa kok mereka berdoanya enak ya. Kenapa kok kayaknya menyembahnya itu kayaknya enak banget dengan bahasa yang saya juga nggak ngerti. Tapi mereka itu menyampaikan kepada Tuhan tuh sepertinya dekat banget. Sepertinya seolah-olah mereka itu ketemu muka dengan Tuhan. Kayak dekat gitu. Karena saya punya kepercayaan yang lain, saya kalau nyembah Tuhan saya agak jauh. Dan kita gak berani dekat. Ya kita gak berani dekat sama Tuhan kita. Tapi waktu saya terima Yesus, waktu saya bertobat terima Yesus. Saya lihat orang berdoa dengan berbahasa roh. Kok dia itu kayaknya dekat, at least itu dekat banget sama Tuhan. Kayaknya kok bersahabat sama Tuhan. Kayaknya kok deket ngobrol sama Tuhan. Dia tidak seperti yang saya lihat. Ya Tuhan, kau di sorga, kami di bumi. Terus kita ukir lagi kata-katanya ya kan. Ya Tuhan, Engkau mengerti bahasa tetesan air mata. Ya Tuhan, Engkau tahu yang kuperlukan. Wah, kita tuh ukir kata-kata. Saya ingat waktu 1 Januari 2006. Saya menerima Roh Kudus. Kenapa? Saya rindu ketemu sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Karena cara yang paling efektif untuk bersekutu sama Tuhan hanya pribadi Roh Kudus yang memenuhi kita dan Dia mengajar kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Waktu saya dibaptis Roh Kudus, wow, exciting banget, deket. Wah, keren banget Tuhan tuh, keren banget. Ya, akhirnya 31 Januari 2006 saya dibaptis selam. Nah, dari situ mulai karunia-karunia rohani dipercayakan, boleh diminta sama Tuhan. Jadi karunia roh ini boleh diminta, minta sama Tuhan. Tuhan mengaruniakan kepada kita. Nah, yang kedua untuk jawatan ini adalah panggilan, ya. Panggilan ini diberikan oleh Tuhan, bisa terlihat dari 12 modelnya murid Yesus. Yesus tuh punya 12 murid. Jadi panggilan itu ada 5 jawatan itu ada di pribadi murid-muridnya Yesus. Baca Alkitab kita. Nah, saya akan lanjut. Tetapi 9 buah roh ini adalah hasil dari pembentukan, dari kemerdekaan dalam Roh Kudus. Mari kita belajar. Dari tadi ngapain Bu? Dari tadi kan udah belajar, kok baru sekarang belajar? Enggak apa-apa. Ayo, masuk kepada perjanjian baru, ibadah kita adalah ibadah roh. Katakan ibadah roh. Jadi jangan ada yang ilfil ketika kita bicara tentang Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itulah jaminan segala sesuatu, materai akan hidup kita. Kalau kita tidak punya Roh Kudus, nggak punya Roh Allah, kita bukan milik Allah. Roma mencatat. Kitab Roma mencatat kalau tidak ada Roh Allah di dalam kita, kita bukan milik Allah. Roh Allah itu Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka kita menjadi milik Allah. Tuhan tuh keren banget, tahu nggak? Dia itu tanggung jawab banget. Dia nggak biarin kita itu cuman setengah-setengah. Dia full memberikan segala sesuatu yang bisa membawa kita kepada kemuliaannya. Nah, masuk kepada perjanjian, karenanya ibadah roh. Kenapa kita harus masuk ke ibadah roh? Makanya kadang-kadang kalau saya dengar orang bilang gini, Bu, jangan terlalu ngeroh lah Bu, kita kan masih di dunia. Gitu ya. Jangan rohani kali. Pernah gak dengar kata-kata seperti itu? Jadi kita tuh rohaninya kalau di gereja. Ya, ini pemusik rohaninya kalau di gereja aja. Ini keren kali nih, nampak nih rohani kali orang ini. Mau tengok aslinya orang ini di luar. Ah, itu aslinya. Mau lihat kami aslinya di luar. Karena kalau di gereja ini semua rohani. Amin. Benar apa benar? Masuk ini bro gintingnya ya, dengan pengurapan Roh Kudus. Ya. Kenapa? Karena kita seringkali merasa bahwa Tuhan tidak ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tuhan adanya cuma di hari Minggu. Waktu kita ibadah aja Tuhan hadir. Hari-hari biasa Tuhan gak hadir. Padahal Tuhan hadir di setiap waktu hidup kita. Dia tahu apa yang kita kerjakan. Dia tahu apa yang kita perbuat. Dia lihat sikap hati kita. Dia lihat itu semua. Makanya muncul kamuflase. Di dalam gereja itu keren banget, kudus banget. Diurapi banget. Di luar gereja kurapan dan kudisan. Bukan kudus lagi, kudis. Benar, kita harus belajar ini loh. Teman-teman, kita nih gini ya. Kenapa kita mau belajar tentang ini?
Karena gini, waktu Tuhan memang masih banyak. Waktu Tuhan selalu ada. Tapi waktu kita nggak banyak. Lihat teman-teman kita yang udah banyak berangkat dari GBI Hotel Pelangi ini. Udah berapa yang berangkat? Ya, setiap kita ini punya tiket. Kita nggak tahu tiket kita kapan kita berangkat. Belum tentu yang lebih tua. Belum tentu juga yang lebih muda. Belum tentu yang sakit-sakitan duluan berangkat. Ada loh yang suaminya jaga istrinya sakit-sakitan bertahun-tahun. Suaminya sehat, suami yang dulu berangkat. Ada enggak? Ada. Kenapa kita harus tetap melihat hidup kita dimerdekakan oleh Roh Kudus? Karena gini, jangan sampai waktu kita berangkat kita masih dijajah. Kita masih terikat. Masih terikat dengan kepahitan, masih terikat dengan uang. Ya. Ada loh orang dia uangnya berkurang, langsung mukanya berubah. Ada gitu. Pagi uangnya 100.000 warna merah. Agak siang udah jadi 50.000. Agak siang lagi tinggal 20.000. Agak sore lagi tinggal 10.000. Pas malam FA tinggal 5.000. Nanti mau dikasih kolekte semua. Waktu FA gak bisa dia senyum, gak bisa dia ketawa. Kita udah bersorak-sorak, soraklah, haleluya, soraklah, haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, dia gak bisa ketawa. Gini. Kenapa? Dia terikat dengan uangnya yang tinggal goceng itu, tinggal goceng. Dia kasih goceng, dia gak punya duit lagi, dia gak bisa sukacita. Terikat gak? Terikat. Amin. Terikat gak? Tuhan itu cuma bandingkan kita sama mamon, gak bandingkan sama yang lain. Setiap kita cuma dibandingkan Tuhan sama uang. Makanya Tuhan bilang, apakah kamu mengabdi kepada Tuhan atau kepada mamon? Kadang-kadang mamon gantikan Tuhan dalam hidup kita. Uang kurang, senyum pun berkurang. Makanya kalau bulan minggu pertama, perhatikanlah Ibu Gembala salami jemaat semua. Senyumnya lebar kali, full. Foto, keren kali. Minggu kedua, senyumnya belum kecil, tapi sudah mulai sedikit berkurang. Minggu ketiga ini makanya saya kalau di jadwal minggu ketiga tuh agak seram sedikit memang. Apalagi dengan tipe kal penginjil kan gitu ya. Bu Linda gitu, kalau khotbah kita diapain? Ya aku nggak tahu masalah kalian, Tuhan tahu. Ya, bukan mau-mauku ini menyampaikan ini, biar Tuhanlah yang bekerja, amin. Kalau sudah minggu ketiga, itu udah mulai agak kecil sedikit lagi. Sudah tidak nampak giginya kalau senyum. Sama hari Minggu. Sehat Ibu, ya gitulah sehat. Giginya udah mulai nggak kelihatan. Begitu minggu keempat lebih seram lagi mukanya. Makanya kita upayakan kalau minggu keempat ambil pembicara dari luar Ibu Lina. Aduh, ambil pembicara dari luar. Amin. Nah gitulah senyum ya, ini minggu ketiga, percayalah. Ya, Mazmur 7 bilang gini, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin, nantikan pertolongan Tuhan. Biar kita dimerdekakan. Nanti kalau lihat Pak Mangarera, nggak ditolongnya kita sakit hati, kita nggak merdeka, kita terikat lagi. Nengok muka Bapak itu udah nggak suka kita karena terikat kita. Ayo, kemarin saya khotbah di Kutabulu. Banyak kali orang terikat, tahu nggak? Saya bilang gitu kan, kalau sudah mati rohani kali tiba-tiba di dalam peti mati. Ya kayaknya diurapi kali yang mati di dalam peti mati itu. Kenapa? Dipakaikan jas. Kalau bapak-bapak pakai dasi. Padahal waktu hidup nggak pernah dia pakai dasi. Pakai jas, nggak ada pun jasnya, diusahakannya sampai dibeli jas. Supaya ada jasnya dipakai di dalam peti mati itu. Jadi orang ketika dia mati tiba-tiba rohani kali. Tiba-tiba kayak dimerdekakan, kelihatannya dimerdekakan. Pakai sepatu, sepatunya beli yang baru. Padahal masih hidup 78 tahun gak pernah pakai sepatu baru. Selalu sepatu yang dikasih sama orang. Gak mau lagi sama orang kasih sama dia. Gak mau lagi. Bayangkan, begitu dia mati di dalam peti mati, tiba-tiba rohani sekali. Ditambah lagi ada Alkitab di dalam peti mati. Ditaruh lagi kacamata. Aku berpikir gini, kita logika aja deh ya. Kalau memang betul bisa Alkitab itu dibawa, dia waktu hidup aja gak pernah baca Alkitab. Nanti disuruh malaikat, buka dulu kitab Kejadian. Perjanjian lama apa perjanjian baru? Masih nyari lagi dia di sana, coba.
Jadi kalau kita yang masih hidup ini tidak, jadi gini, Tuhan kita ini yang masih hidup ini, kita nggak ngurusi orang mati, kita ngurusi orang yang masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita urus yang masih hidup. Jadi banyak orang itu ngurusi orang yang udah mati. Lihat kalau udah orang mati bikin pesta mahal-mahal pun jadi. Ngutang pun nggak apa-apa, supaya apa? Kalau nggak malu nanti ditengok hula-hula, malu nanti ditengok kalimbubu kalau kayak gini pesta kita. Ngutang pun jadi. Tapi ke gereja tadi, lali ke ongkos, lali ke kolekte. Untung aja lah Tuhan itu bukan Ibu Linda. Kalau Ibu Linda, udah aku gini-gini kan. Itulah baiknya Tuhan kita itu. Sabarnya Tuhan itu sama kita. Amin. Sabar kali, Tuhan itu baik kali Tuhan itu. Oleh sebab itu, relakanlah diri kita dimerdekakan. Ada orang udah mau dimerdekakan gak mau dia. Suka aku. Kenapa kau atur-atur hidupku katanya. Ada yang kayak gitu. Dia bermasalah. Banyak persoalannya. Datang sama kita. Minta didoakan. Oke udah kita doakan gak apa-apa. Tapi kan harus kita ajari kebenaran firman Tuhan. Aku Bu gak usah diajari firman Tuhan Bu. Aku mau didoakan aja katanya. Ya ada orang kayak gitu ya. Ada loh orang kayak gitu. Aku gak mau diajari firman Tuhan Bu. Aku mau didoakan aja. Habis didoakan udah. Jadi dia gak mau dimerdekakan. Ada orang yang mau dimerdekakan tapi dia lebih suka dijajah. Contohnya bangsa Israel. Sudah keluar dari Mesir. Sudah dimerdekakan Tuhan dari perbudakan. Masuk ke padang gurun. Padahal di padang gurun banyak mujizat. Banyak mujizat gak di padang gurun? Siapa yang lagi di padang gurun? Ngeri-ngeri kali orang nih. Kalau gak di padang gurun menabur kalian. Banyak berarti berkat kalian. Ditanya siapa yang lagi di padang gurun? Gak ada yang di padang gurun. Tapi kolekte gak pernah nambah. Perpuluhan gak balik. Ku cek itu kadang-kadang perpuluhan sama bendahara. Si Anu gak balik perpuluhannya. Tapi dia gak di padang gurun. Halo. Hai. Masih di sininya? Aku jam 12 siap kalau gak semangat kalian. Peduli aku. Ya, Yohanes 4 ayat 24. Kenapa kita masuk kepada ibadah roh? Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia, haruslah menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus tahu tentang roh? Pentingnya roh. Kemarin aku ada belajar sedikit ya, bicara tentang ada adat istiadat orang Karo. Ya, ada mereka gini seperti ini, karena saya orang Chinese ya. Dia bilang begini, kalau orang Karo itu banyak terjadi hidupnya itu masalah, persoalan, kesusahan dalam hidupnya. Dia bilang gak ada yang baik dalam hidupnya. Misalnya gini, mati ayamnya, besok lembunya lagi mati. Besoknya pokoknya terus ditimpa dengan persoalan. Maka ada istilah bahwa roh orang ini tidak ada sama dia. Makanya harus dipulangkan lagi rohnya, dicarilah rohnya. Benar ya, ada istilah seperti itu ya? Ada ya? Ada enggak? Yang orang Karo? Ada ya? Nah, ini betul berarti ceritanya dapat dipertanggungjawabkan. Lalu kemudian dicarilah dukun. Untuk ngapain? Mulangkan rohnya itu kepada orang tersebut supaya keadaannya baik. Saya mau kasih tahu ya. Itu saya mau kasih tahu yang bisa kembalikan roh kita itu cuma Tuhan. Amin. Oh, mukanya sudah mulai sangar. Berarti pelaku-pelaku. Pelaku-pelaku mencari dukun ketika keadaan tidak baik, keadaan susah. Wah, di pelangi tidak jawaban, tidak ada. Pendoanya pun tidak mendoakan kami. Kami cari dukun. Saya mau kasih tahu, pas kamu cari dukun mati kamu ke neraka. Pilih mana? Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita bisa mengerti Allah? Ini dulu yang penting. Bagaimana kita bisa mengerti Allah yang begitu agung, kudus, mulia, dahsyat, kasihnya besar, hebat, tidak terduga kasihnya. Bagaimana kita bisa mengenal dia? Kalau mengenal dengan caranya kita nggak akan sanggup bisa mengenal Tuhan. Kenapa? Karena kasih yang ada pada kita sebagai manusia selalu punya syarat. Punya syarat. Percayalah, ceklah hati kita. Cek, periksa. Kasih kita tuh selalu bersyarat. Kalau saya kasih sesuatu, saya mesti dapat sesuatu. Itu namanya syarat. Nah, apa yang kita harus lakukan kita untuk mengerti Allah? Yang pertama, menerima roh Allah dan dipenuhi oleh roh Allah.
Untuk bisa mengerti Tuhan kita harus dimerdekakan oleh Roh Allah. Yohanes 14 ayat 26. Ayat 26. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan apa? Mengajarkan apa? Kepada siapa? Coba bilang kepadaku. Ya, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, kata Yesus, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadaku dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah Yesus katakan. Bagaimana kita bisa mengenali Allah itu? Bagaimana kita bisa mengenal Yesus itu kasih? Bagaimana kita bisa mengenal pengorbanan? Bukan dengan melihat filmnya kemudian nangis. Kasihan kali Yesus itu disalibkan. Hei, saya mau kasih tahu. Yesus itu disalibkan karena kita. Tengok dulu kiri kanannya. Nah itulah, untuk dia lah, untuk aku lah disalibkan ini ya. Untuk kita inilah. Ya. Tengok dulu. Jadi nggak usah sedih kalau nengok The Passion of Christ. Nangis kasihan kali Yesus ya. Dicambuk, disiksa. Saya mau kasih tahu itu harusnya kita itu. Jadi nangisnya betapa baiknya kali kau Tuhan. Itu yang harus ditangisi. Amin. Tapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dan dia akan mengajarkan. Berulang-ulang dia akan mengajarkan. Bayangkan, sering nggak kita salah? Sering nggak kita jatuh? Sering nggak kita melanggar firman Tuhan? Sering nggak kita bersungut-sungut? Sering nggak kita marah? Sering nggak ketika situasi tidak seperti yang kita inginkan? Marah nggak kita? Marah enggak? Aku enggak bu, aku sabar. Kalau Pak Impres sabar dia. Nggak sesuai sama keinginan, mendiam aja dia. Sampai saya bilang, Pak jangan diam, kalau Bapak mau marah-marah aja Pak, saya takut. Karena gini, kayak Pak Henry jarang dia marah. Sekali marah dia berangkat, nah itu dia yang saya takut. Makanya kalau memang lagi mau marah keluarkan aja. Ya, cuman pada tempatnya gitu loh, jangan sembarangan orang gitu ya. Tuangkan sama Yesus, Tuhan, saya gitu, saya kalau lagi berdoa, kalau saya terikat, saya tahu itu. Saya nggak tahu teman-teman kalau terikat tahu nggak? Saya tahu kalau saya terikat lagi dengan kemarahan, saya terikat dengan kebencian, saya terikat dengan ketersinggungan, saya terikat dengan sesuatu yang membuat saya nggak merdeka. Saya tahu, kapan saya tahu? Ketika saya dalam hadirat Tuhan. Ketika saya mulai menyembah Tuhan, saya naikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan, saya tahu saya mulai terikat. Kenapa? Karena Roh Kudus itu, dia mengajari kamu, dia kasih tahu sama kamu, hei Linda, kamu lagi marah sama Ibu Gembala. Kok tahu ya? Hei Linda, kau lagi gak suka sama Leo ya? Kok tahu Tuhan ya? Hei Linda, kau lagi marah sama Bapak Joshua ya? Kok tahu Tuhan? Hei Linda, kau mulai pelit menabur ya? Kok tahu Tuhan? Kapan? Di dalam hadirat Tuhan. Kalau kamu mau dimerdekakan tidak ada cara lain. Penuh Roh Kudus, terima Roh Kudus, penuh Roh Kudus, masuk dalam hadirat Tuhan. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan berdoa, saya jarang berdoa minta sesuatu dalam hadirat Tuhan. Kenapa? Karena kemerdekaan itu adalah insight, perubahan dari dalam diri kita. Waktu dalam hadirat Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan aku terikat di mana nih Tuhan? Aku terikat di posisi yang mana? Uangkah? Ya kemarin ada berapa hal, 3 hal kata Ibu Gembala yang menjajah kita kan. Diri kita butuh pengakuan, butuh diakui, ya, butuh diberi nama, waktu, apalagi. Ada banyak orang tidak punya waktu untuk Tuhan. Terikat. Kita terikat di mana? Kalau kita tidak tahu kita terikat di mana, percayalah kita nggak sanggup. Tuhan tuh gini, nggak langsung. Simsalabim, kamu lepas ya. Tuhan tuh butuh kejujuran. Amin. Kita nih mesti jujur sama Tuhan. Jujur. Yang paling jujur itu ketika dalam hadirat, percayalah. Nggak ada tempat yang paling jujur yang kita bisa mengakui semua dosa kita. Biar saya kasih tahu nih ya, istri kita pun kadang nggak tahu dosa kita. Nggak tahu keterikatan kita apa. Saya baru melayani satu konseling hamba Tuhan, istri gembala. Istri gembala ya ini ya, istri pendeta. Ya, saya nggak boleh sebut namanya. Ya. Suaminya ini pendeta dan dipakai karunia luar biasa. Dia kalau injilin orang, orang terima Yesus. Luar biasa. Sampai sekarang masih melayani, saya nggak boleh sebut namanya. Ya.
Karunia-karunia roh itu bekerja luar biasa. Kalau dia altar, kalau doakan orang jatuh semua, rebah. Ada yang guling-guling, ada yang jadi kambing guling. Pokoknya ada yang guling, ada yang berteriak manifest. Ada yang wah gitu ya, exciting banget karunia rohnya. Sudah 33 tahun melayani. Satu waktu saya melayani tempat lain, waktu saya bicara tentang, saya nggak ingat waktu itu bicara tentang apa. Kemudian akhirnya ibu ini punya inisiatif minta nomor telepon saya. Dia chat saya nggak kenal dia waktu itu. Kemudian dia chat, Bu saya gini ini perkenalkan nama saya Bu, saya mau ketemu 4 mata sama ibu. Oh boleh, saya bilang gitu. Nah lalu harinya kita duduk di satu tempat, kita ngobrol. Bu saya mau curhat sama ibu, saya mau cerita. Saya tertekan batin Bu, menikah selama 37 tahun dengan suami saya. Kenapa saya tanya? Dia bilang gini, suaminya ini pendeta, ya, tahu nggak? Dia tertekannya di mana? Dia menutupi dosa suaminya. Maaf ya, maaf. Suka nonton film porno. Selama 37 tahun pelayanan, itu hobinya nonton film porno. Kemudian suka sekali main perempuan. Maaf ya, saya nggak tahu kenapa ini saya sampaikan ya. Suka main perempuan dan suka nonton film nggak benar. Film dewasa. Lalu kemudian istrinya bilang, selama 37 tahun kami melayani Bu, saya belum pernah sharing sama siapapun. Ibulah orang pertama yang saya sampaikan. Saya tertekan Bu. Gini, istrinya bilang gini, saya nggak mau dia membawa orang kepada keselamatan, tapi dia sendiri binasa. Nah, istrinya punya beban itu. Saya nggak mau suami saya memberitakan keselamatan sama orang, tetapi dia nanti pada akhirnya binasa kalau cara hidupnya seperti itu. Nah dengar baik, ini hari-hari terakhir. Iblis tuh bekerjanya lebih kencang, lebih hebat lagi. Saya mau kasih tahu begini, kalau kita tidak tinggal dalam hadirat Tuhan, maka kita akan digulung. Ya, digulung, dibabat habis. Cara satu-satunya tinggal dalam hadirat Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 27. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Ya, coba 1 Yohanes 2 ayat 27 saya tutup. Ya. 1 Yohanes bukan Samuel, 1 Yohanes 2. Iya. Sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu lagi kamu diajar oleh orang lain. Kadang-kadang ya kita ini manusia ini tahu nggak? Ya nggak usah kelihatan aku pun gitunya. Masih manusia aku kan? Ini nggak malaikat, ini masih manusia. Ya. Kadang kita manusia ini kalau yang menasehati manusia agak-agak bandel sedikit gitu ya kan. Dengar dulu Bu. Biar ku luruskan dulu. Biar ku kasih tahu dulu yang benar. Kalau kita dinasehati sering kali udah mau siap saya, tenang ya, sebentar lagi. Saya jadi gemeter. Ya. Saya mau kasih tahu, kadang kita ini secara manusia nggak suka kita dinasehati manusia loh. Biarpun manusia itu hamba Tuhan, diurapi. Kadang khotbah dari mimbar menyampaikan kita nggak tahu aja pun kita disalahin. Gitu ya. Tapi kalau sudah Roh Kudus yang menasehati, keren banget. Tahu nggak, semua air mengalir, air mata, air ingus, air ludah, semua keluar ketika dinasehati oleh Roh Kudus. Maka sebab di dalam diri kamu tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Jadi kalau sudah penuh, kalau sudah terima Roh Kudus, sudah lahir baru, sudah hidup baru, sudah baptis Roh Kudus, lalap mau dikasih tahu, jangan berzina ya, jangan merokok ya. Makanya kita makanya gembala pembina kita itu keren kali. Dia bilang, biarlah pengurapan itu mengajari. Karena orang semakin dibilang jangan, makin dibuat. Makin dibuat enggak? Jangan merokok, langsung dibikin 2 rokoknya, kiri kanan. Apa depannya? Kenapa depannya? Kalau aku merokok kenapa depannya? Uang-uangku, suka-sukaku. Kita enggak suka. Tapi ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita menyembah Tuhan. Seperti tadi dalam hadirat Tuhan, Roh Kudus singkapkan. Kau tahu enggak, kalau kau merokok itu kau merusak tubuhmu.
Tubuhmu itu kan bait Roh Kudus. Ya kan, aku mengasihimu. Wih coba, yang gak bisanya tadi kalian guling-guling di sini. Yang tadi gak bisanya kalian tahan-tahan tadi. Kalau enggak sebenarnya yang mau nangis pun udah gini-gininya. Cuman kalian tahan-tahan kan. Kalau Roh Kudus sedang bekerja jangan ditahan. Mau nangis, mau melompat, mau tersungkur, ikuti saja. Gitu caranya, amin. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu. Dan pengajarannya itu benar. Tidak dusta. Dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu. Demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam dia. Makanya ketika pengurapan itu turun dia memerdekakan kita. Kenapa kita butuh pengurapan? Pengurapan itu memerdekakan kita. Kalau kita suka marah-marah, banyak kalian masuk hadirat Tuhan. Kalau banyak keterikatannya, masuk hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kalau bisa menyembah 1 hari 8 jam. Apa yang membuat kita terikat? Kita tahu itu. Amin. Jadi mari bebaskan diri kita. Gak apa-apa, Tuhan tuh baik. Ya kita ini gak sempurna. Tapi hari lepas hari itu kita dibenahi oleh Tuhan. Oke, kita bangkit berdiri. Saya tutup, 1 Petrus 2 ayat 16. Bekerjalah ya Roh Kudus. Yuk, 1 Petrus 2 ayat 16, sama-sama baca 331 ya. Belum? Tunggu dulu, ada yang belum berdiri. Gak apa-apa yang gak bisa berdiri, kondisinya kurang fit gak apa-apa duduk ya. Kalau yang masih sehat kaki kalian berdirilah. Nanti mau dibikin Tuhan gak bisa berdiri. 1 Petrus 2 ayat 16. 3 ya. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu. Untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jangan pura-pura kudus. Jangan pura-pura rohani. Jangan pura-pura kelihatan bagus. Amin. Jangan. Jadilah diri kita apa adanya di hadapan Tuhan. Kalau jahat kita ngaku jahat aku Tuhan. Sama seperti 2 orang yang di bait Allah. 1 orang Farisi, 1 pemungut cukai. Saya mau kasih tahu. Waktu orang Farisi berdoa dia bilang apa? Aku gak kayak dia. Aku ngasih perpuluhan. Aku jauh lebih baik. Aku puasa, aku melakukan kegiatan rohaniku. Tapi pemungut cukai bilang apa? Dia pukul-pukul dirinya. Aku orang berdosa. Aku tidak layak. Aku gak benar. Tolong aku Tuhan. Yesus berkata, siapa yang dibenarkan? Siapa yang dimerdekakan? Pemungut cukai apa orang Farisi? Pemungut cukai apa orang Farisi? Pemungut cukai yang mengakui kelemahannya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Mari kita tutup mata kita berdoa. Angkat kedua tangan kita, katakan. Yes Lord. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kau bayangku penuh. Kau terutama di hidup. Yes, bekerjalah.
Maka Tuhan berfirman 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, dia akan melawat umatnya. Bagaimana cara Tuhan melawat umatnya? Ketika engkau membuka hatimu dan mengakui dia di dalam hidupmu. Dan menerima semua karya penebusan Kristus. Termasuk menerima Roh Kudus. Bapak Ibu yang saya kasihi, kita tidak punya cara untuk mengenal Tuhan. Kita tidak punya cara untuk dimerdekakan. Kecuali engkau dipenuhi dan diurapi oleh Roh Kudus. Seberapa banyak di antara kita yang rindu untuk dipenuhi, untuk dimerdekakan oleh Roh Kudus, untuk menerima baptisan Roh Kudus. Mari buka hati kita. Saya berdoa dari tempat ini. Dan kita berdoa bersama-sama. This time, ini waktunya. Ini waktunya Tuhan. Jangan biarkan engkau dibelenggu. Jangan biarkan engkau diikat. Jangan biarkan engkau terikat. Setiap kita yang sudah dibaptis oleh Roh Kudus,
mau kasih tahu, Tuhan sangat mengasihi kita Bapak Ibu. Dia rindu membebaskan kita. Dia rindu memulihkan kita. Dosa tidak untuk disimpan. Keterikatan bukan untuk dibiarkan. Tapi dia mau membebaskan kita. Dia mau melepaskan kita. Dia mengasihi kita. Dia peduli akan hidup kita. Dia tahu kalau kita terikat, kita nggak akan bebas mengikuti Tuhan. Kita nggak akan bisa luas. Kita nggak akan bisa tunduk kepada pimpinan Tuhan. Percayalah Bapak Ibu. Banyak dalam hidup kita ini kita terikat. Banyak dalam hidup kita ini kita terikat. Oh ya la basakaraya. Di dialah Bapa. Ya la basakaraya. Haleluya Yesus. Bekerjalah ya Roh Kudus. Yesus.